Izin memperkenalkan diri, nama saya Huda Putra Kusuma, Prodi Tadris Bahasa Inggris NPM 211240015. Di sini saya akan mempresentasikan kembali artikel yang berjudul tentang peran akhlak tasawuf dalam mengatasi problematika masyarakat modern. Kita mulai saja, yang pertama yaitu pendahuluan. Jadi di pendahuluan ini dijelaskan bahwasanya dampak negatif modernisasi dalam menyebabkan perubahan moral dengan cepat itu dikarenakan peran manusia sebagai penggerak dalam teknologi menyebabkan perubahan cara pandang masyarakat itu sendiri, hingga manusia mulai kehilangan eksistensinya sebagai hamba Tuhan yang cenderung mementingkan urusan dunia, sehingga tak jarang ketika diterpa masalah maka akan mengalami kesedihan rohani yang mendalam. Masyarakat modern mendewakan ilmu pengetahuan dan teknologi, mendorongnya ke pinggiran eksistensi jauh dari Allah Subhanahu wa taala dengan meninggalkan ideologi agama berdasarkan wahyu yang hidup dengan keadaan sekuler. Menurut Azizah 2022. Jadi di pendahuluan ini bahwasanya dampak negatif modernisasi itu menyebabkan perubahan moral dengan cepat di masyarakat, seperti itu. Jadi peran akhlak tasawuf ini sangat penting di masyarakat, apalagi zaman sekarang masyarakat modern seperti itu. Di dunia modern telah menciptakan krisis spiritual, krisis multidimensi, krisis moral, kesenjangan sosial, kejahatan, dan permasalahan lainnya yang sedang berkecamuk di masyarakat modern. Nars menunjukkan bahwa krisis spiritual ini merupakan akibat dari proses sekularisasi yang telah lama merusak jiwa manusia modern. Dampak pandangan dunia modern dalam berbagai manifestasinya seperti naturalisme, materialisme, dan positivisme. Permasalahan manusia modern seakan tidak berhenti pada keseimbangan optimal antara dimensi spiritual dan material. Ini menurut Fadlatun Nisa 2022, seperti itu. Itu tadi pendahuluannya ya. Di sini ada beberapa teori-teori yang mengatakan akibat dari dunia modern menyebabkan kemundurannya moral dan spiritual masyarakat, maka di sini peran akhlak tasawuf sangatlah penting untuk membenahi persoalan ataupun problematika masyarakat. Persoalan kajian ini adalah peranan tasawuf dalam mengatasi problematika masyarakat modern. Permasalahan penelitian ini adalah bagaimana masyarakat mengalami perubahan pola dan gaya hidup yang dipengaruhi oleh teknologi yang semakin pesat. Oleh karena itu, hal inilah yang menjadi gaya hidup yang dipengaruhi oleh teknologi yang semakin pesat. Oleh karena itu, hal inilah yang menjadi pokok persoalan penelitian. Jadi tujuan dari penelitian ini, dari artikel ini adalah untuk menempatkan peranan tasawuf bagi masyarakat untuk mengatasi problematika spiritual di era modern. Apresiasi dan penerapan penelitian ilmiah secara umum bersifat teoritis dan praktis. Secara teori, sebagai investigasi pertama bagi masyarakat, peranan tasawuf seharusnya kajian ini dapat memberikan dampak positif dan bermanfaat. Semoga penelitian ini dapat memberikan dampak positif dan bermanfaat untuk kemajuan yang lebih signifikan. Nah, untuk artikel ini sendiri menggunakan metode kualitatif dengan menggunakan metode riset kepustakaan atau library research ya, yaitu sebuah studi yang mengkaji lebih dalam dengan meneliti keputusan yang berkaitan dengan pembahasan penelitian ini, mengumpulkan data atau informasi dengan berbagai sumber materi seperti buku-buku, dokumen, majalah, jurnal, serta artikel yang berkaitan dengan pembahasan penelitian ini. Menurut Agustianti dan kawan-kawan 2022. Studi pustaka merupakan serangkaian kegiatan yang berkenaan dengan metode pengumpulan data pustaka dengan membaca, mencatat, memfoto, serta mengelola bahan penelitian. Penelitian yang menghasilkan informasi berupa catatan serta data deskriptif yang dalam teks yang diteliti. Analisis data merupakan analisis isi.
atau yang sering kita sebut atau sering kita dengar konten analisis. Nah, penelitian ini menganalisis peran akhlak tasawuf dalam mengatasi problematika masyarakat modern secara komprehensif sehingga bisa diketahui makna dan pemahaman tentang bagaimana menyelesaikan problematika yang ada pada masyarakat modern dengan akhlak tasawuf. Jadi untuk hasil dan pembahasan yang pertama, yaitu peranan akhlak tasawuf. Secara etimologis, asal-usul kata tasawuf berasal dari kata sofa yang artinya suci dan bersih. Hal ini karena para sufi adalah mereka yang memiliki hati yang suci dan lurus di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Suf yang berarti wal kasar, istilah sufisme dan sufi merujuk pada kebiasaan mengenakan bahan wal kasar atau pakaian khas masyarakat miskin Timur Tengah pada saat itu. Menurut hipotesis yang berbeda, asal nama sufi dapat ditelusuri dari kata sof yang berarti baris. Hal ini dikarenakan para sufi selalu memilih baris depan untuk mencapai kesempurnaan dalam sholat berjamaah. Beberapa orang berpendapat bahwa asal-muasal nama tersebut berasal dari kata sufah. Kata ini mengacu pada serambi Masjid Nabawi di Madinah yang digunakan sebagai tempat tinggal oleh para sahabat muhajirin yang miskin walaupun hidup dalam kemiskinan. Mereka memiliki hati yang luhur dan itulah sebabnya mereka diberikan julukan Al-As-Suffah. Nah, ini menurut Gofar 2015 seperti itu. Tasawuf sendiri dapat dipahami sebagai upaya mensucikan diri dengan menghindari pengaruh kehidupan material dan memusatkan perhatian hanya kepada Allah Subhanahu wa taala karena manusia adalah makhluk yang terbatas seperti itu. Akhlak tasawuf memiliki peran dan mendidik jiwa dan ruh manusia melalui berbagai cara, langsung dan halus, yang bisa membebaskan manusia dari pengaruh dunia luar. Tujuannya adalah untuk mengembalikan nilai-nilai spiritual dalam kehidupan manusia yang terkadang terhambat oleh kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang seringkali tidak diimbangi dengan tingginya etika dan agama yang menjadi prinsip dasar perilaku manusia. Bila diterapkan nilai-nilai tasawuf dapat menunjukkan kesusilaan manusia dan hubungan yang kuat dengan Tuhan. Maka dalam menghadapi keadaan yang tidak dapat dihindari ini, caranya dengan menolak gaya hidup hedonis yang berlebihan, yang hedon, dan menganut gaya hidup spiritual yang diungkapkan dengan kesederhanaan, rasa takut, zuhud, kebebasan dari kemegahan, wara, tawadu, dan prinsip-prinsip lain yang membantu orang menjalani kehidupan yang lebih baik. Oleh karena itu, tasawuf dianggap sebagai salah satu bentuk spiritualitas yang penting bagi keberadaan manusia. Ini menurut Faisal dan Hafifuddin 2019 seperti itu. Yang kedua, pembahasan yang kedua yakni pengertian problematika masyarakat modern. Jadi problematika itu adalah suatu permasalahan kontroversial yang harus diselesaikan untuk mencapai hasil yang diharapkan. Ketidaksesuaian antara keinginan dan kenyataan, hasil yang diinginkan juga merupakan masalah karena tidak ada keyakinan dengan suatu tindakan yang diperlukan untuk menutup kesenjangan pada sebuah permasalahan menurut Imron 2018 seperti itu. Dua kata dalam masyarakat modern yaitu terdiri dari kata masyarakat dan modernitas. Kamus Besar Bahasa Indonesia, Kamus KBBI, sejumlah masyarakat yang secara luas didefinisikan dan dihubungkan bersama-sama oleh suatu kebudayaan yang mereka anggap serupa adalah pengertian masyarakat yang diberikan dalam, sedangkan kontemporer mengacu pada apa yang tertua, paling modern dan mempunyai pandangan, cara berpikir, dan bertindak sesuai dengan tuntutan zaman. Kata modern yang berarti masa kini, baru atau masa kini merupakan akar dari kata modern. Konsep ini muncul dari modernisme Wahyudi 2019 seperti itu. Dan di sini masih banyak lagi menurut para ahli ambil dari berbagai artikel ya. Bahwasanya diakui bahwa kemajuan telah membawa banyak perubahan di bidang ilmu pengetahuan dan inovasi khususnya. Dalam kehidupan dua perilaku manusia, tonggak terpenting modernisasi adalah realisme secara realita, kemandirian dan kesenangan
Oleh karena itu tidak mengherankan jika pengukuran kemajuan lebih menitik beratkan pada hal-hal yang bersifat materi dibandingkan nilai-nilai duniawi lainnya seperti itu. Dan juga berbagai bentuk kemajuan ilmu pengetahuan dan inovasi seperti kemajuan inovasi di bidang komunikasi, data, komponen sosial lainnya yang bersumber dari kemajuan global saat ini akan efektif dialami oleh seluruh lapisan masyarakat tanpa terkecuali. Nah, berdasarkan problematika masyarakat modern di atas, sedikitnya 8 problematika yang terdapat pada masyarakat modern, di antaranya: 1. Pemisahan yang tidak fleksibel antara disiplin ilmu khusus dengan ilmu-ilmu lainnya yang timbul karena adanya keterbatasan sosial. Yang kedua, identitas parsial, identitas terpisah, berasal dari hidup yang bersama karakter yang tidak mempunyai nilai sakral dan tidak mempunyai ilmu yang sangat terspesialisasi. Yang ketiga, cara hidup yang terlalu individualitas dan rasional, individual sendiri, bersumber dari rasa percaya diri, dedikasi, dan kemanusiaan yang dangkal. Yang keempat, kehidupan yang terlalu berorientasi pada kebaikan bersama karena konsep pergaulan yang materialistis. Yang kelima, gagasan kepuasan melingkupi kehidupan manusia karena adanya kecenderungan untuk melegitimasi secara sesuatu yang terkandung dalamnya. Nomor 6, terlalu yakin dan bangga terhadap kemampuan yang dimiliki tanpa keyakinan terhadap kemampuan kepemimpinan dan sikap percaya diri menjadi individu yang mudah fokus dan bingung. Yang terakhir, yaitu kesedihan atau perasaan yang terjebak di tengah keramaian. Nah, ini menurut Rahmawati 2021. Selanjutnya, yakni peran tasawuf dalam mengatasi problematika masyarakat modern. Tasawuf dalam kehidupan bermasyarakat mempunyai pengaruh besar terhadap pemahaman, permasalahan, dan penyakit sosial yang ada. Setiap hal yang terkandung dalam hikmah tasawuf menggugah seorang untuk menjelajah dunia agar menjadi individu yang cerdas, sehat, dan kompeten dalam kehidupan bermasyarakat. Tasawuf sendiri dapat menghubungkan bukan dengan realitas eksternal, melainkan dengan realitas internal, agar serasi dan tepat dikaitkan dengan ubudiyah dan muamalah berdasarkan nilai-nilai ketakwaan di dalam Islam. Menurut Nurani dan Marahayati 2019. Misalnya, individu yang dikendalikan oleh keinginan pribadi dan tidak mempunyai kendali atas kepentingannya seringkali terdorong untuk melakukan hal-hal negatif, melindungi sesuatu berbagai mencapai tujuan dan kegembiraan hidupnya. Sependapat dengan para sufi, penyembuhan kondisi mental tidak akan baik jika terapinya hanya berdasarkan pandangan luar. Oleh karena itu, pada tahap awal tasawuf diperlukan kesungguhan atau ketelitian untuk menyaring jiwa dari hawa nafsu yang buruk didorong oleh hasrat. Perilaku manusia tampaknya selaras dengan kesenangan bersama yang merupakan tabir antara manusia dan Tuhan. Menurut Ilallah et al. 2022. Dengan demikian, proses pengasahan jiwa para ahli sufi berlangsung dalam 3 tahap, yaitu tahap tahali, tahap takholi, dan tahap tajali. Jadi setiap tahap ini mengajarkan bahwa kita untuk menggunakan tasawuf dengan 3 tahap ini yang sudah dijelaskan menurut beberapa ahli pendapat di sini, menurut beberapa artikel yang diambil dan dicuplik dan dipaparkan di artikel tersebut. Nah, seperti itu. Yang selanjutnya yaitu menghadapi gejala-gejala masyarakat modern yang penuh permasalahan dan berujung pada kekosongan spiritual. Sudah saatnya mencari solusi untuk memperbaiki segala aspek kehidupan masyarakat, dan disinilah moralitas tasawuf memegang peranan penting yang dapat menjalankan perannya. Tasawuf membantu menghilangkan rasa gelisah dan kekosongan spiritual untuk mencapai ketabahan dalam mencari Tuhan, sebab landasan sufi adalah terjalinnya hubungan langsung sadar dengan Tuhan sehingga manusia merasakan kehadiran Tuhan dan terbebas dari perasaan takut, putus asa, dan kebingungan. Prinsip-prinsip tasawuf paling mendasar yang digunakan untuk mengatasi permasalahan masyarakat modern adalah introspeksi, ya, berkaca, atau juga dikenal dengan istilah muhasabah diri. Rahmawati 2015. Jadi di sini saya akan membacakan kesimpulannya.
Di kesimpulan dari artikel ini ialah peran tasawuf dalam kehidupan masyarakat modern sangat dibutuhkan karena nilai-nilai sufi masyakini perlu ditanamkan pada masyarakat karena nilai-nilai tersebut sangat urgen, sangat penting dan memegang peranan penting dalam kebahagiaan manusia. Tasawuf mengajarkan pencarian kesadaran terhadap jiwa dan pola spiritual manusia sebagai hamba Tuhan. Ketika seorang telah terdidik ilmu tasawuf, maka ia mempunyai benteng yang kuat untuk melawan dinamika zaman yang kisruh. Ia tidak akan mudah terombang-ambing oleh stres atau kemungkinan penyakit rohani lainnya. Dengan memasukkan akhlak tasawuf pada diri manusia, dengan itu masyarakat modern akan mampu menyeimbangkan antara kehidupan dan akhirat, karena akhirat tidak dapat dicapai tanpa kehidupan dan hidup tidak akan ada artinya tanpa tujuan untuk akhirat. Disinilah letak pentingnya peran akhlak tasawuf dalam pengendalian kecintaan terhadap dunia yang berlebihan yang mengakibatkan terjadinya problematika kehidupan masyarakat modern yang tidak dapat diselesaikan. Allah dengan jelas mengatakan dalam Al-Quran bahwa dengan mengingat Allah manusia tidak akan lagi menderita penyakit ketegangan dan kecemasan. Karena Allah menenangkan pikiran, segala macam pengalaman baik yang menyenangkan maupun yang tidak menyenangkan harus dikembalikan kepada Sang Pencipta agar manusia tidak mudah jatuh cinta pada dunia atau kecewa ketika apa yang terjadi tidak sesuai dengan harapannya. Tasawuf mengajarkan bahwa segala sesuatu yang ada di dunia itu tidak lain hanyalah pelaksanaan ketentuan Tuhan bagi kehidupan seluruh umat manusia. Baik, itu tadi penjelasan sedikit review atau rangkuman dari artikel yang sudah saya cari untuk tugas UAS, dan di sini juga ada beberapa referensi yang diambil untuk melengkapi, untuk mengisi artikel tentang peranan akhlak tasawuf dalam mengatasi problematika masyarakat modern. Mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Apabila dalam penyampaian awal hingga akhir terdapat banyak kesalahan dan kekeliruan, mungkin masih banyak kekurangan dalam video ini, mohon saran dan kritikannya Ibu dosen pembimbing mata kuliah untuk memberikan kritik sarannya kepada saya pribadi agar lebih baik dalam melakukan tugas kedepannya. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.